Saya Ismiatur Rahmi 1930 10 10 80, yang mana pada kali ini akan mempraktekkan bagaimana tata cara bertayamum. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara bertayamum. Sebelum kita bertayamum, kita ketahui terlebih dahulu apa itu tayamum. Oke, selanjutnya tayamum adalah mensucikan diri dengan menggunakan debu atau tanah. Nah, tayamum ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, tetapi ada sebab terlebih dahulu baru kita bisa melakukan tayamum. Yang pertama, sulit menemukan air. Nah, contohnya ketika kita berada di padang pasir, tidak menemukan air sedikit pun, maka kita baru dibolehkan untuk bertayamum. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak bisa menggunakan air, di mana ketika menggunakan air, penyakitnya akan lebih parah. Yang ketiga, orang yang sakit yang susah bergerak, namun tidak ada orang yang bisa membantu beliau untuk mengambilkan air. Nah, ketika kita mengalami 3 penyebab ini, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Baiklah, rukun tayamum ada 4. Yang pertama, membaca niat tayamum, yaitu nawaitut tayamuma istibahatis sholati fadlan lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyapu wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu, dan untuk batas telinganya mulai dari telinga kiri sampai telinga kanan. Dan selanjutnya menyapu 2 tangan sampai 2 mata siku. Dan yang terakhir tertib atau berurutan. Baiklah, kita akan mulai bagaimana caranya bertayamum menggunakan tanah. Sebelum bertayamum ada sunah-sunah tayamum, yaitu kita menghadap atau disunahkan menghadap kiblat. Dan yang kedua, mulailah bertayamum dengan membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertayamum dengan tanah yang suci, yang biasanya itu tanah yang tidak tercampur dengan kotoran, dan itu bisa kita temukan tanah yang berada di tebing. Oke, akan kita mulai bagaimana tata cara bertayamum. Renggangkan tangan kita, jari-jari kita. Setelah itu, mari kita letakkan telapak tangan kita ke atas permukaan tanah. Oke, sudah? Jika sudah, mari kita tepukkan 1, 2 kali atau seperti ini. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengangkat tanah yang kasar yang berada di telapak tangan kita, dan juga yang lain yang ada menempel di telapak tangan kita, kita tepukkan agar dia jatuh, jadi yang tinggal adalah debu yang suci. Nah, setelah itu mari kita usapkan kepada wajah kita dengan sesuai batas-batas sesuai seperti wudhu. Oke, ini cara yang pertama. Yang kedua, bisa kita seperti ini. Oke, selanjutnya kita ambil lagi tanahnya. Nah, kita ulang lagi, kita tepukkan atau seperti ini. Oke, sudah. Kita usapkan kepada tangan kita, mulai dari ujung jari sampai ke 2 mata siku. Kita balikkan. Oke. Nah, inilah tata cara kita bertayamum menggunakan tanah. Baiklah, selanjutnya kita akan bertayamum dengan cara yang kedua. Tadi kita menggunakan tanah, sekarang kita menggunakan debu. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan debu dari dinding. Nah, oke. Sesuai dengan yang pertama tadi, pertama tentu kita ada
melakukan sunnah-sunnah terlebih dahulu, yaitu kita menghadap ke kiblat dan selanjutnya kita membaca basmalah. Nah, pada kita melakukan tayamum, pada menyapu wajah, tentu kita akan membacakan niat sebagaimana niat tayamum yang tadi, nawaitu tayamuma istibahatis salati fadlan lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk melakukan salat fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nah, oke. Kita akan bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding. Oke. Silahkan dilihat. Kita renggangkan lagi jari-jari kita dan kita tempelkan telapak tangan kita ke dinding. Oke, sudah? Jika sudah, boleh kita tiup dengan tujuan agar yang menempel atau debu-debu yang kasar yang menempel di telapak tangan kita itu hilang atau jatuh. Nah, jadi langsung saja kita lakukan ke wajah kita, usapkan sesuai dengan batas-batas wudhu. Oke, bisa dengan cara yang kedua seperti ini. Nah, sudah selesai wajah kita, lanjut kita akan menyapu tangan mulai dari ujung jari sampai kedua mata siku. Silahkan kita tempelkan lagi. Tempelkan. Udah. Nah, kita tiup lagi. Udah, kita mulai menyapu dari ujung tangan sampai ke dua mata siku. Oke, lanjut. Seperti ini. Oke, setelah kita melakukan tayamum, kita juga disunahkan untuk membaca doa, yang mana doanya sama dengan ketika kita selesai berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, itulah tata cara bertayamum ketika kita tidak dapat menggunakan air maupun tidak dapat kita menemukan air. Sekian dari saya, mohon maaf jikalau salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.